Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 48. Halo. Halo. Di ayat 48 ini, di ayat 48 ini Allah menegaskan kembali fungsi dan tugas Rasul. Kalau di ini saya agak ke sini karena tetesan. Ini sudah kumpul semua? Apa ada yang masih lanjut khusyuk di tenda masing-masing? Lagi semua ini? Tadi kayaknya pas waktu sholat full itu. Oh, tendanya lagi di sini semua ya? Wonten acara Gus. Loh, ini kita sedang, nah ini coba ini di tenda ini kita di pinggir danau ini menikmati ciptaan Allah berupa sate. Ini, tuh, Masya coba Allah. lihat khusyuk semua tuh. Masya Allah, luar biasa. Iya, ini lagi di tenda pun kita tetap ngaji. Minal mahdi lalati kok. Tuh. Itu tadi malam ada satu kelompok yang katanya udah benar-benar tua itu. Ketuanya benar-benar tua ini. Pada seger semua. Mana ada ngaji subuh, nggak ada satupun yang ngantuk kayak di sini. Nggak ada, hari. Saya bangga dengan pengajian ini. Coba lihat ini. Coba ngaji subuh loh ya. Ngaji ini nggak ada satupun yang ngantuk. Entah 5 menit lagi. Ya kan? Jadi ini kita sedang rekreasi, refresh. Jadi outbound kita itu memiliki minimal 5 fungsi. Suaranya mantul ke sini. Mantul ya. Dulu. Jadi outbound kita memiliki 5 fungsi. Itu yang dikecilin ya, HP-nya dikecilin. Jangan di mute. Jangan HP jangan di mute. Dikecilin aja volumenya. Ya. Kalau mau bahasa Inggris mute. Bukan mute. Repot ini. Ini pakai bahasa Inggris yang kromo ya kayak gini. Gak tahu ada orang Australia lagi ikut ngaji juga. Jadi kita lagi outbound di pinggir danau. Ini harusnya ada yang live streaming itu di pinggir danau. Bagus banget ini. Mungkin saya harusnya memang. Ya, saya tahu ada siapa yang jaga gantian siapa tahu. Kayaknya karena salah ada yang ngasih saya pop mie tadi pagi. Pop mie campur kopi. Jadi saya semalaman entah terus saya semalaman. Nggak bisa tidur ya. Jadi tapi tetap segar bersama dengan orang-orang hebat ini. Jadi Alhamdulillah Di tempat saya yang mantul. Kita outbound itu ada 5 fungsi. Pertama retreat. Retreat itu menyepikan diri dari keramaian, dari sibuknya pekerjaan. Kemudian regroup itu berkumpul kembali setelah lama tidak berkumpul. Kemudian refresh itu menyegarkan kembali. Kemudian recreation. Atau kita ya senang-senang lah, gitu kan? Lalu recharge. Apa recharge? Ngecas kembali iman. Ya, makanya jangan salah ini kalau kita ya tahajud bareng, kita ya jamaah bareng, kita ngaji bareng, yang kita bahas di
seperti ini ya untuk nyanyi-nyanyi bareng, tapi ya semuanya tadi malam nyanyi juga loh. Kita sholawatan bareng, kita numpak kereta Jawa bareng, ya bareng. Loh, itu saya diajarin ibu saya itu. Apal saya dulu, jadi meskipun lagunya agak beda tapi liriknya jadi itu kita dulu Tabanan dan Pasar ini sedang bareng di atas atau di pinggir danau apa namanya ini, danau Beratan, Bukul, Bali. Nah, tidak ada satupun yang nggak pakai jaket, tidak ada satupun yang nggak kedinginan kecuali Pak Man. Ya, kita kembali ke ayat ya. Di ayat 48, wa man nursilul mursalin ila mubashirina wa mundzirin. Tupoksi Rasul itu dua itu tok. Rasul itu tidak diperintahkan untuk menyelamatkan semua orang, tidak ada itu. Rasul itu hanya diperintahkan dua orang, memberi kabar gembira tentang pahala dan surga, tentang iming-iming Allah ridhonya. Lalu kedua memberikan peringatan bahwa jika kamu melakukan kesalahan, maka ada konsekuensi dosa dan neraka. That's all. Jadi illa mubasyirin wa mundzirin. Makanya Rasulullah sering menyatakan anak ini Rasulun minkum itu nadhirun, hanya sebagai pemberi peringatan. Makanya coba lihat banyak itu ayat-ayat yang menyatakan Muhammad kamu bersedia di atas kedustaan mereka. Kamu tidaklah aku untuk menjaga mereka. Makanya kita itu begitu sudah diberi Quran dan hadis. You kalau di dalam bahasa itu kamu suka dengan dirimu sendiri sudah. Kamu jalan itu sudah kasih kata Nabi kan begitu. Bahwa tarok fikum amroin, aku tinggalkan kepada kalian itu dua jalan, dua perkara. Apa itu? Quran dan hadis. Kalau intamasaktum bihima, kalau kamu berpegang pada kedua itu, lantadil abada, kamu nggak akan tersesat selamanya. Maka ini yang perlu dulur-dulur ya. Balancing antara nadhiron dan basyiron ini. Apa balancing antara nadhiron dan basyiron? Nadhiron memberi peringatan, basyiron memberi kabar gembira. Kita harus balance antara menghitung dosa dengan apa? Melihat pahala. Kita selama ini sering dinabokkan oleh kita kayak gini ya. Sampai bayangkan di malam tahajud. Pahalanya besar sekali itu. Maqamah mahmuda. Lalu kita habis itu sholat fajar. Itu rakaat al-fajr min dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih besar nilainya dibanding dunia seisinya dapat sudah aman. Lalu sampean tahajud sholat subuh aja ya, itu sudah pahala. Berjamaah dapat 27 derajat. Ya kan? Lalu setelah itu sampean ngaji pertama tadi ngaji surat Al-Mulk. Sekarang ngaji lagi sama saya. Moco Quran mana nih? Satu di antara obat hati adalah apa? Baca Quran beserta kita sedang menjalani. Pahala ini Mas Agus. Nah, kita sedang ngumpul di kanan kita. Pahala. Kan kita sedang miring kanan nih. Timbangan nih. Pahalanya kayak kan? Begitu nanti nyampe di tenda. Atau sampean ini nyampe di tempat kerjaan. Atau di jalan itu ada orang nyalip sama goblok kan ini sokol. Kan gitu. Kita disalip orang. Wajib. Teruskan sendiri ya kan? Anak sokol gitu. Lalu kemudian turun, kita rumah marah-marah atau apa menghina orang atau kemudian tahu enggak baju pinjemen. Berubah sudah. Ada nih pala. Tapi sampean enggak ngitung itu. Nggak ngitung itu sering kita sudah sholat ngaji merasa sudah banyak padahal di sini sampai juga melakukan apa? Nah ini
Makanya Rasul itu memberi peringatan jangan lakukan ini, perbanyaklah ini. Lalu di ayat ini juga sampaikan, faman amana wa aslaha, maka siapa yang mengikuti peringatan dan kabar gembira itu, beriman terhadap itu dan memperbaiki dirinya, maka ada dua janji Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini dulu ya. Jadi nanti di akhirat itu kita dikumpulkan semua itu di padang mahsyar. Mahsyar itu kan dari kata mahsyar itu kumpul. Mahsyar berarti tempat berkumpul, isi makan. Tempat berkumpul. Nah, semua orang di sana itu sedih. Semua orang di sana takut. Kecuali gitu. Makanya di sini semua orang takut wala yakhafuna idza khafannas. Mereka tidak takut ketika semua manusia takut. Kenapa? Apa yang ada di padang mahsyar itu adalah cerminan apa yang kita lakukan sekarang di dunia. Orang yang sekarang di dunia tidak pernah takut akan ketinggalan balapan duniawi dengan sesama tetangganya. Tidak pernah takut bahwa nanti dihina dibenci karena menegakkan kebenaran. Kan gitu. Tidak pernah mundur dan khawatir akan rizki Allah ketika kita ikut berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang semacam ini yang nanti di akhirat itu juga tidak lagi takut dan tidak lagi gitulah. Jadi pancaran ahli surga itu sudah terpancar sekarang. Orang yang hatinya tenang, Mbak Burman, orang yang tidak terlalu ambisius, orang yang benar-benar dia haunan, orang-orang yang mutmainnul qulub, orang-orang yang hatinya tenang. Jadi ketika di dunia sudah tenang hatinya, tidak lagi ikut dalam perlombaan iklan itu, maka di akhirat nanti itu dijanjikan Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Makanya kemarin ada tamu dari Inggris satu rombongan dan tamu dari Australia sama Amerika satu rombongan ke tempat kita di Denpasar. Terus ngobrol-ngobrol, terus cerita banyak kita tentang kegiatan, program kita dan lain sebagainya. Lalu dia simpel nanyanya itu. Terus dananya dari mana? Itu kan? Dananya dari, ya kita terangkan kepada mereka bahwa min haitsulah yahtasib itu ada manajemennya, Pak. Ada manajemennya. Cash flow projection-nya Allah itu memang beda dengan manusia. Tetapi ya kita mulai dari awal itu adalah beriman bahwa ing tangsurkum yang surkumullah wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Itu aja. Gitu kan? Sekarang misalnya perkiraan sampean kalau ngadakan outbound kayak para TPU sampai keliling Lombok, sampai Mandalika, perkiraan sampean habis berapa? Dengan 150 orang. 40. Minimal 150 trip Lombok keliling selama 4 hari 4 malam. Dari mana? Sekarang sampean ini sama ini dapat budget dari mana? Saya belum bayar iuran juga ini. Saya sama keluarga belum bayar iuran ini. Mbak Rida, Mbak Erna, nanti bayar sebelum ya 15 orang 4 tenda. 4 tenda loh ya. Nah, 1 juta per orang ya. Oke, siap. Teman mau pakai virtual account atau apa? Nanti miris ya. Oke, nah kalau yang dimaksud tidak takut itu begitu, bukan kok tidak mikir loh ya. Tetap mikir, efisiensi efektivitasnya itu kalau gitu seluruh jamaah pakai motor aja. Karena nanti di sana nyebrangnya mahal. Tetap pikir itu tetap.
Oke, nanti pemasukannya kira-kira dari sini, pengeluarannya sekian. Oh, untuk efektivitasnya kan waktu itu yang bagian bantu bendara Mbak Rida, yang bagian konsumsi Mbak Erna itu. Maka kalian harus kerjasama nih. Gimana biar konsumsinya efektif, nggak nguras ini. Wes diserahkan penduduk di sana saja untuk bungkusannya. Bungkusan saja biar nggak repot. Jadi nggak ada nyetin konsumsi ya cuma sekedar. Dan akhirnya kita ya makan bungkusan aja selama itu. Tapi tetap ada bakar-bakar kayak sampean gitu di malam itu. Kebagian sate semua toh? Kuping nggak kebagian tuh. Nah, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada lagi rasa takut dulu. Orang beriman itu tetap bekerja keras, tetap tidak cari nafkah, tapi hatinya itu tidak ada rasa takut. Nanti gimana rezekiku? Tidak ada itu. Yakin. Kenapa? Karena dia tidak punya target, saya harus dapat 1 miliar, 2 miliar. Enggak. Targetnya adalah saya bisa survive, bisa hidup untuk saya bisa sholat, untuk saya bisa ngajak anak saya bertutup aurat, untuk saya bisa ngajak anak saya ngaji, untuk saya bisa ngajak anak saya untuk tetap ikut, tetap. Kalau bisa sekolah tinggi, alhamdulillah. Kalau tidak bisa sekolah tinggi, ya saya jadikan rumah saya sebagai sekolah. Untuk saya ajarkan manner, saya ajarkan attitude yang baik, saya ajarkan tentang akhlak. Itu, jadi simple dia itu. Gitu kan? Ketika bisa beli rumah di Bali, ya beli. Kalau nggak bisa beli, ya kontrak. Wong sama aja yang itu juga kontrak, sebentar lagi ditinggal pergi. Lah iya toh, sampean yang punya itu loh. Sebentar lagi lah ya sama tinggal toh. Gantian. Maka mikirnya simple loh. Sehingga orang yang tadi itu walahum yang zanun itu benar-benar gitu. Lalu coba lihat nih. Walladzina kadzabu bi ayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Sementara orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat kami, maka mereka akan mendapat siksa dari perbuatan fasik mereka. Yang 50 ini yang menarik coba. Qul katakanlah wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Kan pernah itu Mas Agus ditanya sama orang Mekah itu Nabi Muhammad. Muhammad, kalau memang kamu adalah utusan Tuhan, coba datangkan pundi-pundi rezeki, gudang-gudang ke harta gitu kan. Kalau memang kamu hebat, katamu Tuhanmu itu maha kaya, coba datangkan. Datangkan. Malaikat Jibril pernah datang, Masjid, ke Nabi Muhammad. Hai Muhammad, aku diperintahkan Tuhan untuk tunduk kepadamu, untuk menjadikan semua kerikil di Madinah ini sebagai intan. Dan bebatuan itu sebagai emas. Jika kau perintahkan, aku akan jadikan. Nabi Muhammad tidak mau, Pak. Enggak. Padahal saat itu kebutuhan agama tinggi sekali untuk urusan logistik, Pak Agus. Tapi kenapa enggak? Karena jangan sampai umatnya nanti mengira itulah tujuannya. Gitu. Maka di sini sampaikan, katakan Muhammad, tidaklah aku mengatakan kepadamu bahwa aku memiliki perbendaharaan harta. Jadi jangan kamu berharap bahwa dengan mengikutiku nanti kamu akan punya harta. Enggak. Aku enggak pernah menjanjikan orang yang taat kepada agama ini akan menjadi orang yang kaya. Enggak. Gitu loh intinya ini. Wala aqulu wala a'lamul ghaibat. Dan aku juga tidak mengatakan bahwa aku tahu hal yang gaib. Jadi kalau sekarang misalnya Nabi Muhammad SAW saja yang super sakti kan istilahnya, orang yang paling dekat dengan Allah, tidak tahu hal yang gaib, terus sampean datang ke dukun, jodohmu itu, matimu meneh. Iki rezekimu itu omahe nek madhep ngetan. Iki opo iki? Tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Bahkan para nabi, para rasul pun tahu gaib itu setelah diberitahu Allah. Ada memang. Ada. Tapi setelah diberitahu Allah. Bukan karena kemampuan ilmunya. Maka di sini sampaikan. Katakan Muhammad bahwa la aqulu lakum. Tidaklah aku mengatakan kepada kalian bahwa aku tahu yang gaib. Wala aqulu lakum inni malakun. Dan aku juga tidak mengatakan bahwa aku ini seorang malaikat. Gitu. Yang tidak pernah salah. Yang tidak pernah keliru. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi. Rasulullah menyatakan inni basyarum mislukum.
bahwa aku ini adalah manusia biasa seperti kalian, hanya wahyu yuha. In attabi'u, kata Nabi, aku tidak mengikuti illa ma yuha ilayya, kecuali apa yang diwahyukan kepada aku. Jadi Nabi juga ketika menyatakan ada pertemuan dua laut misalnya, itu kan saat itu belum ada eksplorasi tentang itu. Misalnya Nabi mengatakan bahwa ada ledakan besar, dulu langit dan bumi adalah jadi satu. Lalu sekarang orang menyatakan bahwa itu adalah teori Big Bang. Kan gitu. Teori Big Bang yang dikemukakan oleh Stephen Hawking. Itu kan Nabi Muhammad pada saat menyatakan itu, yang nggak kemudian karena Nabi Muhammad mengetahui, tapi karena Allah mewahyukan begitu. Nah, sehingga ketika misalnya, dan kami awetkan tubuh Fir'aun, itu kan nggak ada waktu, jangan ada orang yang nyelam sampai kedalaman segitu, ya kan? Jadi nggak ada yang tahu bahwa tubuh Fir'aun ternyata memang benar-benar terawetkan di dalam laut. Wahyu diterima, disampaikan apa adanya. Nah, ini menunjukkan kebenaran Quran dan kejujuran Rasulullah Muhammad SAW. Hanya itu. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Dan katakanlah, apakah sama orang yang buta sama yang melihat? Tidak. Apakah kamu memikirkan? Nah, kita diminta oleh Allah sebagai umat Islam itu untuk menggunakan akal kita, memahami ayat-ayat Allah itu. Ya, jadi itu. Karena itu kita ngaji, kita bertafakur, fungsinya adalah supaya otak kita jalan. Enggak dongok kan istilahnya kan? Karena kalau kita nggak pernah berpikir, ya akhirnya lama-lama kemampuan yang diberikan Allah hilang. Karena itu mampu berpikir. Termasuk memahami bahwa ketika Allah menyatakan, hai Muhammad, katakan, aku tidak memiliki perbendaharaan harta. Dimaknainya bagaimana? Bahwa kalau sampean taat kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak ada janji bahwa kamu akan kaya, itu tidak ada. Sholato biar sehat, sedekah biar kaya, tidak ada janji begitu. Adanya adalah nanti dapat ridho dan ampunan Allah. Wah, silakan. Ada yang mau disampaikan? Atau ditanyakan, silakan. Apa suara saya masih kurang jelas didengar oleh para onliner? Sampun Gus, alhamdulillah. Sudah jelas Pak Wid? Ji, sampun. Oke, ada yang ditanyakan Pak Wid? Silakan, pakai anunya dinyalain di HP-nya biar yang online juga dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terus ngendika bahwa kita tuh yakin. Jadi karena kita itu ada satu keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi. Nah, itu berarti seandainya kita yakin tanpa melakukan suatu tindakan yang nyata, itu kan nggak akan terjadi ya Gus ya. Jadi katakanlah kalau itu keyakinan, berarti kita juga harus melakukan yang sungguh-sungguh bahwa itu akan terjadi. Mohon penjelasannya Gus. Ya, Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tugas kita itulah ikhtiar. Makanya ada orang yang mengatakan begini, apa kunci sukses? Lalu dibilang kunci sukses adalah kerja keras. Berapa banyak orang di Indonesia ini sudah kerja keras dan berapa banyak yang sukses? Nggak ada 5%. Kalau sukses adalah ukurannya harta, kan gitu. Loh, berarti apa? Kunci sukses, masa kunci sukses kok cuma 5% probabilitasnya? Kalau yang namanya kunci itu berarti probabilitasnya harus di atas 90 lah. Berarti apa? Ya itu berarti semuanya, jika memang ukuran sukses itu adalah harta segala macam, ya toh, berarti memang itu dari Allah, bukan dari karena kerja kerasmu. Karena kalau kunci sukses harta itu adalah kerja keras, harusnya yang punya banyak harta ya yang kuli batu, yang keras-keras itu kerjanya tuh. Iya tuh. Yang cuma misalnya utak-utek sablon, jada pentol apa kan harusnya nggak sukses. Tapi ternyata malah justru sukses, kan gitu. Nah, berarti itu semua dari Allah. Maka yang kedua, Pak, apakah kita ketika yakin sesuatu itu kemudian tanpa enggak bisa, kita tetap harus ikhtiar. Domain kita sebagai manusia itu adalah usaha, dan itu perintah Allah. Orang beriman itu usaha dan kerja kerasnya 2 kali lipat daripada orang
kafir. Kalau orang kafir cuma 8 jam, kita 16 jam harusnya. Karena yang sedang kita siapkan 2 kehidupan. Yakin bahwa kehidupan dunia nggak diberi Allah rezeki. Yakin bahwa akhirat kita itu perlu kita persiapkan. Itu harus yakin dan harus diikuti dengan kerja keras. Harus. Makanya kan dalam surat Al-Jumu'ah itu menyatakan kan, ketika kamu setelah selesai sholat, fangtashiru fil ard, untuk mencari karunia Allah, tetapi sembari itu dzikrong katsira, disuruh banyak ingat Allah. Kerja keras, ada orang muslim atau orang beriman kemudian cuma nunggu di masjid aja, enggak ada urusan gitu itu. Abu Bakar berdagang, Ali bin Abi Thalib jasa kan, dan seterusnya. Umar juga begitu. Tapi mereka tidak pernah takut sama sekali, meskipun misalnya Umar sampai tidak bisa membelikan baju anaknya. Tidak ada. Mempengaruhi perjuangannya tidak ada gitu. Ketika utusan kerajaan Romawi datang untuk mencari Umar bin Khattab sebagai rajanya umat Islam saat itu, tidak nemukan karena tidak punya istana. Tidak ada loh ya. 4 khalifah itu tidak punya istana, tidak punya kantor. Kemegahan apa yang ditunjukkan? Tidak ada. Tapi jangan salah, kerajaan Romawi yang sudah berdiri ribuan tahun keder sama mereka. Jadi kejayaan itu tidak diukur dari itu. Jadi kalau orang sekarang misalnya mengukur kejayaan Islam dengan materi, salah besar. Itu. Makanya usaha mereka luar biasa. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali itu tidurnya sedikit. Sebagai bentuk ikhtiar bahwa saya yakin kemenangan Islam akan datang, maka saya harus mengikuti itu dengan kerja keras. Siang hari berjuang, malam hari berdoa. Baik berjuang untuk dunianya, kerja seperti biasa ya jual pecel. Saat itu kira-kira Abu Bakar jual pecel atau apa ya? Nasi kebuli. Gitu Mas Rana. Ada lagi? Silakan. Pak Luhur. Coba. Gimana Pak Luhur? Mohon penjelasan masalah keyakinan. Kan ada ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Ya. Mohon penjelasannya, Gus. Ya, jadi simpelnya gini. Tak kasih contoh, yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu gini lah. Simpelnya, tak kasih analogi gini. Kalau ada orang sedang makan, Pak Jo kalau makan paling enak makan apa Pak Jo? Yang paling wis koyo lali sembarang lah. Sop kaki kambing. Nah, Pak Jo lagi makan sop kaki kambing. Dipanggil nggak denger. Wis gitu kan. Nah, sudah. Ini ada Pak Jo lagi makan sop kaki kambing. Lalu ada Mas Putra. Lihat Pak Jo makan sop kaki kambing. Pak Jo, minta dong. Wah, Mas Putra sampai ngiler. Karena nggak dikasih sama Pak Jo. Intinya gitu. Lalu Mas Putra ini cerita sama Pak Luhur. Mas Luhur, tadi loh ada Pak Jo makan sop kaki kambing. Nah, ceritanya Mas Putra ini benar-benar mendalami. Kenapa? Karena melihat langsung Pak Jo ini makan sop kaki kambing. Lah, Pak Luhur percaya betul sama Mas Putra. Ceritanya luar biasa. Nah, Pak Luhur ini adalah iman yakin. Mas Putra ini adalah iman ainul yakin. Pak Jo ini adalah iman hakul yakin. Apa maksudnya? Orang yang hakul yakin itu adalah iman yang benar-benar merasakan betul nikmatnya iman. Jika dia beriman kepada Allah, dia betul-betul merasakan dekatnya kepada Allah. Misalnya dia sholat. Tidak hanya sholat dia itu. Sholat benar-benar merasakan manfaat dari sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Merasa betul-betul berdialog dengan Allah. Dan ada perubahan sikap. Itu yang hakul yakin. Jadi kekhusyuannya itu begitu. Lalu ada orang yang bisa menceritakan. Ini kan biasanya orang-orang terdahulu kan. Lalu ada orang yang tadi Ustadz
Ustadz siapa? Orang ya yang melihat betul bagaimana orang yang sudah bisa mampu itu. Dan dia kemudian menuliskannya dalam kitab atau dia menceritakannya kepada orang lain, mengajarkannya. Begitu loh keimanan yang hakul yakin. Tapi dia tahu bagaimana orang yang iman hakul yakin itu. Karena melihat sendiri. Ro'aitu bi'aini istilahnya. Aku melihat dengan mata kepalaku. Lalu ada yang anak buah atau santri yang membaca dan mendengar tentang cerita bagaimana iman hakul yakin. Nah, ini adalah iman yakin dan ini adalah iman ainul yakin dan ini tadi adalah iman hakul yakin. Jadi ketika kita masih baru percaya, oh gitu toh, dengar dari para guru, dari para ustadz, kita itu sebenarnya masih baru ya. Dan kalau kita sudah menyaksikan sendiri ada orang yang betul-betul begitu muqarrab kepada Allah, begitu yakin akan janji Allah, begitu ada perubahan sikap terhadap perilaku kebaikan, itu kita ainul yakin. Dan ketika sampean bisa bercucuran air mata ketika membaca Al-Quran, ketika bisa bertobat, mendapat rahmat, tangis, syukur, dan demikian itu adalah hakul gitu loh. Jadi tingkatannya simpelnya seperti itu. Kita meskipun baru misalnya yakin, tetap harus kepingin seperti ainul untuk bisa sampai mencapai hakul. Simpelnya gitu, Pak. Ya, dari Mayora, monggo. Semua manusia itu berhak atau diwajibkan untuk menjadi hakul yakin. Ya, jadi tingkatan iman itu memang jatah tadi Allah, tetapi memberi seberapa itu urusan Allah. Tapi kita harus berusaha untuk ke sana. Ya, nanti ini karena waktunya habis, insya Allah saya terangkan. Jadi itu sama dengan dalam Islam itu kan ada syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Sebenarnya ini nggak ada pemisahan, ini syariat saja, ini nggak boleh dalam Islam dipisah-pisahkan kayak gitu. Syariat itu misalnya ya, ada orang mau nyari intan, dia nyiapkan perahu. Nyiapkan perahu. Kemudian dia nyiapkan perahu, ini syariat. Lalu torekot itu adalah ketika dia mulai berlayar lalu menyelam ke dalam lautan untuk nyari intan. Hakikat adalah ketika dia ketemu intan. Tapi apakah berhenti di situ? Enggak. Makrifatnya adalah untuk apa intan ini? Nah, orang sholat juga begitu. Syariatnya ketika kita sholat ada kafiah dari takbir apa harus dibaikin. Ya kan? Kemudian torekotnya ketika kita dalam mencoba untuk khusyuk. Ini torikoh. Lalu kemudian hakikatnya adalah ketika kita benar-benar bisa khusyuk sampai muqarrab kepada Allah. Makrifatnya apa? Loh, setelah sholat, manfaat sholat itu ada perubahan sikap? Enggak. Jadi ini satu kesatuan. Enggak ada kok ini terlalu syariat, ini hakikat. Oh saya ini orang torekot. Nah bisa gitu. Islam itu satu. Sama dengan kayak gitu. Kalau. Lagi? Oke. Saya rasa cukup. Ada dari para onliner, netizen? Oke. Saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Saya ingin mempertegas itu tadi ya, dulu ya, tentang bahwa kita diperintahkan Allah untuk berpikir. Karena memang ada perbedaan antara orang yang buta dan orang yang melihat. Maksudnya ini apa? Bukan buta mata ini loh ya, tapi mata hati. Kemarin kan sudah disampaikan. In akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubi. Kan gitu. Maka ghairallah. Apakah ada ghairallah selain Allah yang akan atakum bihi, yang kemudian bisa memberikan kepadamu ketika sudah diambil penglihatan mata kita. Nah, kebanyakan orang matanya masih ada, pendengarannya masih ada, tapi nggak mau memahami kebenaran. Sudah dijelaskan sejelas apapun, susah memahami. Nah, sampean dan saya, ayo jadi orang-orang yang mudah memahami kebenaran lalu mengikutinya.
sepahit apapun itu. Ya. Oke. Saya yakin yang hadir di sini adalah para pemberani, orang-orang yang tidak lagi punya rasa takut dan tidak lagi punya rasa sedih hanya karena persoalan duniawi, tapi insya Allah kita selalu mengkhawatirkan apa yang di sana dan kita kemudian cerdas ceria di dunia ini untuk menghadapi dunia dengan santun, dengan qanitin, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Mudah-mudahan Allah menyehatkan jasmani rohani kita, berikan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berikan kita kesehatan jasmani rohani, rezeki yang halalan thayyibah, dan keselamatan dunia akhirat ila akhirih hayat sunnati. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimat al ahya'i minhum. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu Allahumma da'fa'na al-bala' wal waba' wa dhul hasdina. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana fid dunya wal akhirah. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan Allahumma ta'ala bi rahmatika Allahumma anzil lana rahmatan bi adadil qadil amtar wa bi adadil rafil ahjar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana afrigh lana sabra wa sabita. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ternuwun Gus. Alhamdulillah.